Ya, ini lanjutan cerita yang kemarin masalah saya menemukan batu itu di bawah pohon kering. Jadi setelah saya menemukan batu itu, saya bawa pulang. Saya bawa pulang, terus saya bawa ke tempat mbah saya tadi. Oh, ini Mas, ini batu bat mustika telur puyuh itu bilang. Memang bentuknya kayak telur puyuh. Terus saya iseng-iseng ke tempat pengrajin itu, pengrajin batu akik itu. Ini wujud batunya, saya akik ini. Nah, ini wujudnya. Tapi anehnya semenjak saya pakai batu itu ada hal-hal yang aneh menurut saya itu. Jadi saya sering dijumpai hal-hal gaib lah istilahnya begitu, atau mimpi tapi kayak nyata gitu. Sebelumnya nggak pernah saya yang namanya mimpi hal-hal istilahnya ditemui makhluk-makhluk yang menyeramkan, nggak pernah. Tapi semenjak saya menemukan batu itu dan saran dari mbah saya itu dicoba suruh itu olesin minyak, itu minyak pambu itu. Jadi di batunya diolesi minyak pambu itu, minyak wangi itu yang konon katanya paranormal ya untuk mengundang biar kerasan di sini gitu istilahnya begitu. Nah, itu suatu malam saya ini mimpi, tapi bukan makhluk yang menyeramkan. Itu ada seorang wanita, ya setengah bayamu, masih muda lah, agak-agak usia 30-an ke atas. Itu pakai kemben separuh badan yang warna hijau, kayak zaman-zaman kerajaan gitu. Tapi rambutnya itu biasa, terurai biasa. Itu suatu saat saya ini mimpi dalam mimpi ini. Saya lewat di gang rumah itu, yaitu ada rumah kecil dari bambu itu. Dalamnya itu ada seorang nenek dan anak perempuan itu. Terus saya di gini-ginian sini sambil bahasa Jawa gitu, bahasa Jawa itu. Terus saya samperin ya ngomong-ngomong biasa, terus cewek itu tersipu malu gitu. Kayak pengen kenal tapi malu gitu. Terus saya hiraukan, saya pergi. Terus terbangun dari mimpi lah istilahnya. Terus saya duduk dalam bangun mimpi itu, saya duduk termenung. Apa ini yang diceritakan mbah saya ya, mungkin ada penghuninya batu ini. Tapi semenjak itu ya, dia terus menghantui dalam mimpi saya ini ya, perempuan itu. Akhirnya kenal, seakan-akan itu kenal akrab, kayak kenal akrab itu. Maaf batuk. Jadi seakan-akan dia itu suka sama saya gitu, istilahnya gitulah. Suka sama saya, dan akhirnya saya pun juga suka. Tanpa basa-basi, setiap menghadiri dalam mimpiku itu, maaf ya, dia itu ngajak itu berhubungan itu maksudnya.
Tapi setelah berhubungan dia pergi gitu. Seakan-akan suka sama saya gitu. Tapi setelah berhubungan saya ini bangun. Dan anehnya itu tidak basah. Biasanya kalau mimpi itu kalau masih zaman bujang-bujang itu kan basah itu. Maaf ya ini. Saya ini terheran-heran kok. Apa selama ini yang saya jumpai kayak abula api itu ya makhluknya. Tapi setiap hadirnya setiap mimpi. Tapi hadirnya juga itu pas saya kasih minyak. Kalau nggak saya kasih minyak nggak hadir ya. Nggak. Saya nggak mimpi itu. Nggak mimpi. Pokoknya setiap saya kasih minyak pasti hadir, pasti hadir. Dan itu ada hal yang aneh lagi nih. Suatu saat saya ini kerja di Surabaya ya. Terus saya ini dari Surabaya ini saya akan kerja bangunan. Saya balik dari rumah. Saya kan dari Tulungagung. Perjalanan 4 jam. Pokoknya sampai Tulungagung jam 12, jam 1 malam ya, antaranya itulah. Terus saya ini langsung tidur ini. Bukan tidur di kamar tidur tapi di ruang tamu, di kursi itu. Ya sekali tidur ya langsung tidur gitu kan, capek. Nah itu datang itu menghampiri saya ini ngasih bantal itu. Dia itu make up yang agak menor itu make upnya. Kasih bantal dilempar itu pas muka saya, saya otomatis sih terbangun. Nah, terbangun. Loh, kok istri saya ya kok istilahnya beralih ke istri saya, padahal tadi dalam mimpi itu yaitu wanita yang sering kali saya impikan itu. Saya diam aja, saya tidak cerita sama istri saya. Terus suatu saat lagi, sering itu, sekali saya oles pasti hadir itu, perempuan itu. Terus saya lama nggak saya olesin itu ya nggak hadir. Terus saya suatu saat merantau ke Papua Sorong, Irian Barat itu. Itu batu ini selalu saya bawa ini, Tapi sayang minyaknya itu tertinggal, suatu saat tinggal di rumah. Saya enggak kebawa minyaknya. Terus di sana itu saya beli parfum ya merek-merek pasaran itu, saya beli parfum. Saya semprot-semprotkan, itu hadir lagi. Ya itu perempuan itu yang pakai kemben hijau. Saya heran saya ini. Terus sepulang dari Sorong, saya bertemu lagi ke mbah saya tadi, cerita-cerita gitu. Kamu itu beruntung, Mas. Maksudnya beruntung bagaimana, Mbah? Kamu disukai itu. Ya, maksudnya ya disukai bunga desanya, istilahnya bunga desanya makhluk itu. Bajunya hijau, terus rambutnya ya kayak istilahnya kayak itulah, kayak lukisan-lukisan yang apa itu, Nyiro Kidul bajunya gitu, yang tapi dia nggak macak kerajaan biasa gitu. Lah, pokoknya setiap ketemu itu pasti ngajak itu hubungan itu. Ya kayak nyata gitu, Lah suatu saat saya ini kan agak takut gimana itu. Akhirnya saya hiraukan itu. Saya nggak pakai lagi itu, batu nggak saya bawa.
sudah istilahnya saya hiraukan lah. Terus saya hiraukan lama, itu ada setahun lah saya hiraukan. Terus suatu saat saya ini tidur di kamar sendiri, di kamar depan itu. Istri saya kan di kamar belakang. Itu saya mimpi sih nggak tahu ini kaitan dengan batu itu atau apa, itu saya nggak tahu. Kan batu sudah saya hiraukan ya, saya simpan aja di lemari. Itu mimpi ular. Perasaan saya dari kolong itu ya, dari kolong itu muncul ular, itu ular sawah itu, sanca itu, ular kembang lah. Nah, nongol gini, dia kepalanya gini gini gini. Terus merangkak gini dari kaki saya ini melilit. Lah pas kepalanya ular itu pas gini, mau nerekam gitu, mau nerekam. Wah, saya antara sadar nggak sadar itu. Itu saya ngomong nggak bisa, bergerak nggak bisa gitu, bergerak nggak bisa. Terus, wah saya ngucap doa itu nggak bisa lah itu. Cuman dalam batin lah. Dalam batin saya berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saya pura-pura mati itu, dalam pura-pura mati, terus Allahu Akbar saya pegang gini. Iya, gitu akhirnya lepas. Dia lari. Nah, itu aneh. Terus saya siangnya ke tempat mbah saya tadi, tanyakan lagi hal mimpi itu. Kan mbah selalu bilang, kan sudah bilang loh Mas, kamu itu, saya kan ditanya lahirnya saya ini Senin Legi dan pagi hari. Itu bilangnya mbah itu kalau lahir Senin Legi dan di pagi hari menjelang itu yang setelah subuh itu kan mekar-mekarnya kembang katanya, itu disukai itu makhluk-makhluk itu katanya. Nah setelah mimpi itu saya ini agak takut. Itu kalau bahasa Jawa kan kelindian namanya, kelindian. Nggak bisa bergerak, tapi itu ular, wujud ular itu, wujud ular. Terus mbah saya punya pesan, hati-hati, itu suatu saat ya mungkin beberapa bulan ke depan kamu hati-hati, pasti ada yang menyukai kamu lah. Tapi orang yang menyukai itu orang, bukan makhluk gaib, orang. Jadi saya hiraukan aja. Terus saya balik lagi merantau ke Sorong lagi, kan di rumah 1 bulan ini. Ya mungkin merantau 1 bulan 2 bulan di situ, ya itu nyata itu. Apa yang dibilangin sama mbah saya itu nyata. Itu saya dikenal seorang wanita pegawai itu, pembantu warung makan itu, ya orang Jawa ya. Wah itu saya ngejar-ngejar terus sama saya itu. Wah selalu, kan kerjanya deket, saya selalu makan di situ, makan bon ini. Jadi nanti bayarnya setelah saya gajian dari proyek itu, totalan itu. Menariknya kok kenyataan gitu, apa yang saya impikan di rumah yang ada ular melilit itu, kok bilangnya mbah saya tadi hati-hati, suruh hati-hati, nanti ada orang yang menyukai kamu lah. Itu kalau ular besar itu katanya janda nih, ya emang janda betul. saya ini kadang lucu, mimpi kok jadi kenyataan ya. Tapi ya saya tetap hati-hati, saya namanya orang sudah berkeluarga ya, jaga jarak lah. Tapi dia yang ngoyok terus. Tapi kalau itu nggak berani macam-macam saya.
Kalau yang baju yang batu tadi kan dia mimpi datang ngajak itu, enggak di alam nyata itu. Kalau ini di alam nyata ya wah nanti rumah tangga saya bubar. Lah satu saat dia mengejar terus sering kalau malam itu sering kan deket itu warungnya dalam lokasi proyek itu kan deket. Dia itu pembantu lah, pembantu warung itu. Orang Jawa juga. Janda juga. Wah, dia istilahnya ya cinta mati lah istilahnya. Dia sanggup istilahnya di istri dua itu. Saya ya takut. Akhirnya singkat cerita, lah saya ini berpikir, wah ini kalau saya nggak pindah dari sini, nanti kejadian, wah nggak karu-karuan nih. Terus akhirnya saya nunggu gaji totalan. Tapi sebelumnya saya itu hubungan kawan-kawan sana, ada kerjaan, oh ada, mungkin 5 hari lagi saya ke situ. Oh iya nggak apa-apa. Ya itu, saya bergajian, saya pindah. Nah, nomor telepon tetap ada di situ. Wah, dia telepon terus saya nggak saya blokir. Cuman nggak saya respon gitu aja nanti kan bosan sendiri. Ya itu singkat cerita. Apa kata mbah saya yang lahirnya Senin Legi, terus jamnya selesai subuh itu mekar-mekarnya kembang katanya banyak disukai wanita itu. Sekian dulu cerita dari saya dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Mungkin satu hari nanti saya akan bercerita lagi. Yang menonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.